Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji Allah sang penguasa alam semesta. Semoga sholawat serta salam tercurahkan selalu kepada Nabi Muhammad SAW berserta keluarga, sahabat-sahabatnya dan semuanya. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Perkenalkanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik yang berjudul Islam dan Iptek. Peran Islam dalam perkembangan iptek ada dua macam. Yang pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan yang seharusnya dimiliki umat Islam. Definisi iptek sebagai singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu yang sangat berkaitan dengan teknologi. Dalam sudut pandang filsafat ilmu dengan pengetahuan sangat berbeda maknanya. Ilmu adalah pengetahuan yang sudah diklarifikasikan, disistemasi dan interpretasikan sehingga menghasilkan kebenaran objektif serta sudah diuji kebenarannya secara ilmiah. Sedangkan pengetahuan adalah apa saja yang diketahui oleh manusia baik melalui panca indera, intuisi, pengalaman maupun firasat. Jadi, ilmu pengetahuan adalah ilmu pengetahuan manusia yang dilakukan melalui proses pengajian dan dapat dinalar serta diterima oleh peka. Dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk kepada manusia dengan hak. Dengan hak tersebut mereka menjalankan keadilan. Mempelajari Al-Quran merupakan salah satu hal yang sangat penting dilakukan oleh setiap kaum muslim. Al-Quran sebagai kitab suci bagi umat Islam tentu menjadi pedoman dalam tingkah laku dan menjalani kehidupan sehari-hari. Ada banyak jenis Al-Quran, salah satunya adalah Al-Quran digital. Dengan adanya Al-Quran digital, maka dapat mempermudah umat muslim untuk membaca Al-Quran yang lebih cepat, mudah, dan lebih praktis. Kelebihan dari Al-Quran digital adalah yang pertama, lantunan ayat suci yang bisa didengar di mana saja. Kita pun bisa melalui dekat dan mengingat terus asma Allah yang dapat meningkatkan kecintaan kita terhadap Al-Quran. Yang kedua, praktis untuk dibawa atau simple. Yang ketiga, lebih mudah dipahami. Al-Quran digital yang sekarang beda, sudah banyak yang dilengkapi dengan terjemah dalam berbagai bahasa. Ini tentunya akan semakin memudahkan kita untuk memahami makna dan kandungan yang terdapat dalam Al-Quran sendiri. Dengan memahami isi dan makna ayat yang terkandung dalam Al-Quran, keimanan kita pun akan semakin meningkat karenanya. Katakanlah, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah bahwasannya Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa, maka hendaklah kamu berserah diri kepadanya. Kedua, fasilitas untuk mengaji Al-Quran digital atau Al-Quran cetak ini sama-sama diperbolehkan. Bahkan tidak ada larangan dalam Islam bagi muslimin yang mengaji menggunakan aplikasi teknologi gadget di zaman sekarang. Tetapi beda keutamaannya di mana ketika membaca Al-Quran menggunakan mushaf atau fisik Al-Quran keutamaannya lebih tinggi
Karena memang menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan untuk menghormati mushaf, bahkan akan lebih baik bila didahului dengan berwudu. Sedangkan ketika kita hendak membaca Al-Quran melalui aplikasi HP, ulama sepakat tidak menganjurkan untuk berwudu, artinya boleh berwudu ataupun tidak. Tetapi sama-sama Allah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kebaikan luar biasa bagi mereka yang membaca Al-Quran, bahkan langsung dibalas dengan ketentraman jiwa, bukan hanya bagi yang membaca Al-Quran tetapi juga bagi yang mendengarnya. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan kepada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah khilaf itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia bisa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, wabillahi taufik wa hidayatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.